Baik, pada bagian kali ini kita akan menentukan bilok suatu unsur di dalam suatu senyawa atau di dalam suatu ion. Nah, di sini ada nomor 1 contoh soalnya, berapakah bilok atom Cr atau atom kromium dalam K2Cr2O7 atau kalium dikromat. Nah, yang pertama-tama teman-teman harus lakukan itu, kita harus menentukan dulu nih, apakah senyawa K2Cr2O7 ini termasuk ke dalam senyawa netral atau termasuk ke dalam senyawa ion poliatomik. Nah, karena di sini dia tidak ada muatan ya, di sini muatannya 0, maka K2Cr2O7 ini termasuk ke dalam senyawa netral. Nah, teman-teman ingat nggak pada bagian sebelumnya ada di peraturan nomor 6. Nah, jadi jika di peraturan nomor 6 itu disebutkan bahwa jumlah biloks atom di dalam suatu senyawa netral itu jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya adalah jumlah biloksnya itu sama dengan 0. Nah, maka dari itu kita dapat dengan mudah menentukan biloks dari atom kromium di dalam K2Cr2O7 ini. Nah, begini ya kawan-kawan, dimana kita tuliskan dulu K2Cr2O7 jumlah biloksnya berapa? 0 ya. Nah, kemudian kita tuliskan ada atom apa saja sih yang ada di dalam senyawa ini. Tulis ya, ada atom K, kemudian Cr, dan juga oksigen dengan jumlah biloksnya 0. Nah, jangan lupakan ya angka-angka di bawah ini. Angka di bawah ini menunjukkan jumlah atau ada berapa sih atom tersebut di dalam suatu senyawa ini. Nah, kita tulis ya. Kalium di sini jumlahnya ada 2, kemudian krom ada 2 juga, dan untuk oksigen ada 7. Nah, jadi ini tuh jumlah 2 biloks atom kalium ditambah jumlah 2 biloks atom kromium ditambah jumlah 7 biloks atom oksigen itu jumlahnya itu sama dengan 0. Nah, kawan-kawan dibaca kembali ya, diingat kembali bahwa pada aturan nomor 3, yaitu pada bagian sebelumnya, biloks dari atom kalium itu 1. Kenapa? Karena atom kalium ini termasuk ke dalam golongan alkali ya, golongan 1. Nah, maka biloksnya itu 1. Dan di sini kromiumnya kita cari. Dan juga lihat di aturan nomor 2. Nah, biasanya biloks dari atom oksigen di dalam suatu senyawa itu negatif 2. Maka itu tuliskan negatif 2 dengan jumlahnya sama dengan 0. Nah, kita selesaikan dulu ya persamaan matematikanya. 2 dikali 1, 2. Kemudian ini kita dicari ya, 2 kromium. Kemudian 7 dikali negatif 2, negatif 14 sama dengan 0. Nah, kemudian kita selesaikan persamaan ini secara matematis. Nah, di mana kita untuk mencari biloks dari atom kromium ini atau nilai dari 2Cr ini, kita harus memindah ruaskan dua angka ini. Nah, dua angka ini kita pindah ruaskan ya, masing-masing ke ruas kanan, sehingga tinggal tersisa 2 kromium di ruas kiri. Ingat ya kawan-kawan, jika pindah ruas itu berarti tandanya harus berubah. Jika di sini positif 2, berarti ketika pindah ruas menjadi negatif 2. Dan di sini negatif 14, pindah ruas menjadi positif 14. Nah, positif 14 dan negatif 2. Kemudian kita selesaikan, 2 kromium sama dengan 12. Maka dari itu, biloks dari atom kromium yaitu positif 6. Dibagi ya, 12 dibagi 2 sama dengan positif 6. Maka biloks atom Cr di dalam senyawa K2Cr2O7 adalah positif 6. Baik, di sini ada contoh yang kedua ya. Berapakah biloks Mn atau mangan dalam MnO4 negatif? Nah, apa yang harus kita lakukan tadi itu apa pertama teman-teman? Ya, kita harus menentukan dulu apakah MnO4 negatif ini dia tuh termasuk ke dalam senyawa netral atau termasuk ke dalam ion poliatomik. Nah, coba kita lihat di sini MnO4 negatif.
negatif 1 ya teman-teman. Jika tidak ditulis di sini berarti tandanya ada angka 1 di sini. MnO4 negatif 1. Karena dia memiliki negatif di sini, maka berarti dia itu bermuatan negatif. Maka dari itu dia sudah tidak menjadi senyawa netral lagi, tetapi dia termasuk ke dalam ion poliatomik. Mengapa poliatomik? Karena pada MnO4 negatif ini terdiri dari beberapa atom. Ada atom Mn dan juga ada atom O. Nah, coba pada bagian sebelumnya dilihat lagi ya, bahwa jumlah biloks dalam ion poliatomik itu, jumlah biloksnya sama dengan muatannya. Nah, di sini muatan dari MnO4 negatif itu berapa teman-teman? Negatif 1 ya. Berarti jumlah biloks dari MnO4 negatif itu negatif 1. Nah, maka kita selesaikan ya bersama-sama. Mana MnO4 negatif itu jumlah biloksnya sama dengan negatif 1. Sama dengan muatannya ya, negatif 1. Maka di sini ada atom apa saja? Ada atom Mn dan juga atom oksigen. Jumlahnya negatif 1. Nah, jangan lupain juga ya tadi angka yang ada di sini. Di sini Mn tidak tertulis, tapi di sini menunjukkan bahwa Mn hanya ada 1 atom. Kemudian di sini ada 4 atom oksigen. Nah, sekarang Mn dicarikan ya. Mn dicari, 4 dikali oksigen tadi berapa biloksnya dalam suatu senyawa? Ya, negatif 2 ya, sama dengan negatif 1. Nah, kemudian Mn, selesaikan dulu persamaan matematikanya. 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Sama dengan negatif 1. Nah, kemudian kita pindah ruaskan ya. Jadi hanya tersisa Mn di ruas kiri. Kemudian 8 berubah ya dari negatif 8 menjadi positif 8 dikurangi 1. Maka biloks Mn yaitu sama dengan plus 7. Maka biloks Mn di dalam ion poliatomik MnO4 negatif, dia adalah plus 7. Baik, di bagian kali ini kita akan menentukan reaksi reduksi oksidasi berdasarkan biloks ya. Nah, jadi reaksi reduksi itu ialah reaksi reduksi berdasarkan bilangan oksidasi ialah reaksi yang disertai dengan penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan oksidasi kebalikannya ya, reaksi yang disertai dengan kenaikan biloks atau bilangan oksidasi. Nah, di sini ada contoh reaksi ya. Kita akan menentukan apakah reaksi ini mengalami reaksi reduksi atau reaksi oksidasi. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan ialah kita harus menentukan dulu biloks dari masing-masing atom yang ada dalam reaksi ini. Nah, pertama kita tentukan dulu ya biloks dari Mg atau magnesium. Nah, Mg ini termasuk ke dalam unsur bebas karena dia tidak berikatan dengan unsur lain ya. Jadi dia itu sendiri di sini bebas. Nah, maka dari itu dilihat lagi ya pada peraturan-peraturan biloks bahwa unsur bebas itu memiliki bilangan oksidasi 0 ya. Nah, sekarang HCl di sini ada H dan juga Cl. Nah, kalau dalam menentukan bilangan oksidasi, kita abaikan ya nilai koefisiennya. Jadi sehingga kita cukup melihat HCl-nya saja. Nah, H juga kan sudah ada dalam peraturan ya. Berapa biloksnya? Biloksnya ialah plus 1. Kemudian Cl juga karena dia itu termasuk ke dalam unsur halogen ya. Dia itu dalam senyawa itu dia memiliki unsur halogen itu memiliki bilangan oksidasi sebesar -1. Nah, dilihat lagi ya teman-teman peraturannya, peraturan biloksnya. Nah, sekarang Mg juga sudah ada dalam peraturannya, dia itu termasuk ke dalam golongan 2. Nah, golongan 2 jika dia bereaksi atau di dalam suatu senyawa, biloksnya itu adalah plus 2. Sedangkan Cl -1 ya. Nah, di sini oh iya, satu lagi ada H2 nih. H2 juga hidrogen ini dia termasuk ke dalam unsur bebas ya. Dia ya. Dan unsur bebas itu memiliki nilai biloks sebesar 0. Nah,
Coba kira-kira siapa yang mengalami penurunan dan siapa yang mengalami kenaikan. Coba kita lihat Mg ya. Mg di reaktan dia itu 0, sedangkan di produk itu plus 2. Wah, berarti Mg itu, magnesium itu, biloxnya itu naik ya. Biloxnya itu naik ya, dari 0 menjadi plus 2 berarti naik 2. Berarti dia mengalami reaksi apa? Ya, dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Coba hidrogen di reaktan dia plus 1 ya. Di hasil dia 0. Wah, ternyata hidrogen mengalami penurunan bilangan oksidasi. Berarti hidrogen mengalami reaksi reduksi ya. Nah, jadi kita bisa lihat kan, magnesium dia mengalami reaksi oksidasi, sedangkan hidrogen yang terdapat pada HCl dan H2 itu dia mengalami reaksi reduksi. Nah, gitu ya. Nah, sekarang karena magnesium ini dapat menyebabkan spesies sebelahnya atau spesies sebelahnya mengalami reaksi reduksi, maka Mg ini disebut dengan reduktor. Ya, karena dia menyebabkan spesies lain mengalami reaksi reduksi. Dia menyebabkan hidrogen mengalami reaksi reduksi, ya. Sedangkan hidrogen karena dia mengalami reduksi, sedangkan spesies lainnya dia itu mengalami oksidasi, maka dia disebut dengan oksidator. Nah, begitu kan kawan-kawan? Mudah ya.